Saranjana dikenal sebagai kota tak kasat mata. Sebab, kota tersebut tidak tercatat di peta Indonesia. Keberadaannya hanya berdasarkan keyakinan masyarakat setempat. Bagi mereka, Saranjana adalah kota gaib, tidak bisa dilihat oleh orang awam. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan mata batin yang bisa melihatnya. Diyakini, meskipun kota gaib, Saranjana merupakan kota yang maju dan modern. Beberapa bukti yang mencatat nama Saranjana adalah peta Salomon Muller 1845, peta Isaac Donivan 1868, Kamus Peter Johannes Vedt 1868, dan Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo 1913. Menurut sejarawan Universitas Lambung Mangkurat ULM Mansur, ada beberapa lokasi Saranjana. Dalam studinya berjudul Saranjana in Historical Record, The Cities Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan, versi pertama adalah keberadaan Saranjana di Kota Baru. Versi kedua terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut, dan versi ketiga di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka. Asteris. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh narasumber yang tidak disebutkan namanya, memiliki pengalaman mengenai Saranjana. Hari itu aku sekeluarga sampai di Kalimantan Kepulauan Kota Baru. Sesampainya di Kota Baru kami sekeluarga diajak ke Pulau Laut, katanya di sana memiliki pantai yang jauh lebih indah. Ajakan dari keponakan perempuanku aku terima tanpa berpikir panjang lagi. Sedangkan kedua orang tuaku tidak ikut, dia lebih memilih beristirahat. Pada akhirnya kami berangkat berempat menuju Pulau Laut. Tidak memakan perjalanan lama kami sampai di tempat tujuan, mungkin sedang libur sekolah sehingga banyak pengunjungnya, namun meski begitu pemandangannya masih tetap indah. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh, berfoto dan menyempatkan untuk berenang lalu membeli kelapa muda. Sudah sore, ayo kita pulang, kata Rana adikku yang masih kecil. Tanggung sampai matahari tenggelam, suasana jauh lebih indah, kata Andin keponakan perempuanku. Andin dan juga Doni, dia sering main ke sini, konon katanya juga sempat ia main sampai malam. Tidak ada firasat buruk dan tanda-tanda yang berbau aneh, aku percaya saja kepada Andin menunggu sampai matahari tenggelam. Namun tak mengapa yang tadinya Rana terlihat bahagia tiba-tiba saja ekspresi wajahnya berubah. Bahkan dia memepetkan tubuhnya kepada diriku terlihat seperti orang tengah ketakutan. Kak pulang, kata Rana setengah berbisik kepadaku. Andin sepertinya mendengar apa yang dikatain oleh Rana, dia berjalan ke arah Rana memegang bahunya dan tersenyum tipis pada Rana. Sebentar lagi ya, Rana pasti suka melihat matahari tenggelam, kata Andin. Rana menganggukkan kepala tetapi wajahnya masih sama seperti sebelumnya, tegang seperti orang ketakutan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin juga aku meninggalkan Andin dan juga Doni meskipun ia sudah terbiasa sampai malam di tempat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Andin benar, semakin matahari tergelincir, suasana di Pulau Laut tampak jauh lebih indah dengan warna keemasan. Dek, entah mengapa jantungku mendadak berdebar, ketika matahari semakin tenggelam awahnya juga semakin berubah, bulu kuduku saja sampai merinding. Rana memegang erat tanganku bahkan tubuhnya sampai bergemetar. Sepertinya kita cukup sampai sini saja, kita pulang yuk, kasihan Rana. Aku mengajak Doni dan juga Andin untuk segera pulang. Hah, baiklah. Andin menghela nafas dan terlihat seperti dirinya kecewa. Kami berempat langsung mengarah ke mobil sambil ku gendong Rana. Dia benar-benar ketakutan entah apa yang dilihat oleh dirinya, bahkan ia sampai memeluk tubuhku dengan erat. Doni, kamu yang nyetir dulu ya, kataku mau minta Dunia untuk menyetir mobil.
karena aku tak tega membiarkan Rana dalam keadaan seperti ini. Kenapa sih dengan Rana? Ketus Andin seperti tidak suka. Mungkin kecapean, kataku. Hah? Andin hanya membuang nafas sambil menyilangkan tangannya di dada. Tidak lama dari itu Doni langsung mengarahkan mobilnya ke arah pulang. Ternyata jalan-jalan di sekitar pulau laut menuju kota baru minim penerangan dan tampak gelap. Kak, takut, kata Rana tiba-tiba saja merengek. Takut kenapa? Tanyaku. Banyak orang, jawabnya singkat dan Rana menyembunyikan wajahnya tepat di dadaku. Namun jika dipikir-pikir suasana yang gelap bahkan kendaraan lain pun jarang yang melintasi, agak sedikit aneh apa yang kita tanam Rana. Jangan bilang yang mengada-ngada Rana, ini sepi tahu, ketus Andin sedangkan tatapan matanya masih ke depan. Sebentar lagi kita sampai Rana, kata Doni dia seperti memahami apa yang dikatakan oleh Rana. Aku hanya mengucap rambut adikku itu, sambil kukatakan kepadanya, tidak usah takut, ada kakak di sini, kataku. Bruem. Setengah jam kemudian mobil sampai di kota baru tepati tempat tinggal orang tua Andin dan juga Doni. Sesampainya di rumah Rana langsung berlari menuju ke ayah dan ibu. Dia langsung memeluk erat ayah dan ibu sedangkan wajahnya masih tenggelam di dada mereka berdua. Kenapa? Tanya ayah yang khawatir. Belum juga aku menjawabnya, tiba-tiba Anjin langsung menyerobot. Rana halusinasi. Masa di tengah laut ada keramaian, sampai ke jalan-jalan pula, kata Andin sambil menyalakan televisi. Dek, wajah ayah seperti tersentak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Andin, bahkan kedua orang tua Andin pun langsung berlari ke arah Rana. Jangan-jangan Rana melihatnya, kata ayah menatap kedua orang tua Andin. Saranjana, gumam ayah Andin. Kurang lebih itulah ceritaku mengenai kota gaib Saranjana yang pernah sempat terlihat oleh adikku. Meskipun aku sendiri pun tidak tahu, seperti apa kota itu. Namun yang jelas setelah kejadian itu, Rana tidak mau lagi untuk pulau laut dengan alasan takut. Kurang lebih seperti itu yang diceritakan oleh narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, mengenai tentang Saranjana yang pernah terjadi dan dialami oleh keluarganya.